Saya tidak panjang lebar. Saya hanya akan meneruskan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh para habaib dan para ulama serta para kiai-kiai kita. Yang pertama, saya meneruskan tentang masalah syahwat yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil Al-Gadri dan Al-Habib Alwi Al-Attas, bahwasanya anna syahwata tusayyirul muluka abida. Perhatikan, anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Ketahuilah, sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha, tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha yang tadinya istri seorang perdana menteri, bergelimangan harta, zahabat malaha, zahabat jamalaha, hilang hartanya, hilang kecantikannya, hilang semuanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, itu Sayyidatuna Zulaikha, emas, intan, permata, berliannya kalau mau dibawa 700 ekor onta nggak sanggup untuk membawanya. Tapi kenapa semua intan, permata, berliannya, hartanya habis ketika beliau menjadi gila karena syahwat dan nafsunya kepada Nabi Yusuf? Ja'a rajulun faqala ya Zulaikha ra'aitu Yusuf. Wahai Zulaikha, aku melihat Yusuf. Datang laki-laki, dia kasih emasnya. Datang perempuan, qalat ya Zulaikha sami'tu Yusuf qala kadza kadza kadza, aku mendengar Yusuf berkata ini. Dia kasih emas, intan, permata. Berbondong-bondong orang datang untuk membawa kabar Nabiullah Yusuf. Ada yang berbohong, ada yang benar, ada yang berdusta, ada yang bikin-bikin, sampai habis seluruh hartanya. Makanya dikatakan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu, kecintaanmu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Was-sabra yusayyirul abida muluka, adapun kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Nabiullah Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dimasukkan ke dalam sumur, beliau sabar. Di penjara, beliau sabar. Buah dari kesabaran, awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya jangan heran kenapa malaikat selalu patuh, tunduk, taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ada lagi satu binatang. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak ada, tapi akal tidak ada. Makanya nggak usah heran kalau ada binatang dia makan rumput tetangga, ada kucing nyolong ikan, nyolong apa, udah biarin aja, tidak ada akal. Nah, terus intinya apa, Bib? Intinya perhatikan, barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya menundukkan nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, sehingga nafsu membawa dia kepada maksiat, dia ikut. Nafsu bawa dia untuk mabuk, untuk zina, untuk melacur, untuk narkoba, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Kenapa? Binatang wajar. Kenapa? Tidak punya otak.
tidak punya akal. Tapi kita manusia yang punya akal dan punya nafsu. Tapi kalau nafsu kita menguasai akal, kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang pertama yang saya sampaikan, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib Nabil Al-Gadri. Saya teruskan yang tadi sedikit saya dengar dari Ustadz Ahmad. Beliau menyampaikan tentang niat. Jadi saudara-saudara, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Intinya begini, kalau saya mau bahas panjang. Sebelum Allah melihat amal perbuatan kamu, itu yang Allah lihat niat kamu lebih dulu. Jadi Allah tidak melihat amal lebih dulu, enggak. Yang Allah lihat niatnya lebih dulu. Niat dia dalam beramal, niat dia dalam berkata, niat dia dalam melakukan hal, niat dia dalam beribadah. Itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu. Contoh, kamu niat nanti malam waktu sahar sepertiga malam saya mau bangun sholat tahajud. Kamu belum melakukan itu, kamu sudah dapat pahala. Pahala apa, Beb? Pahala niat. Terus kau kebablasan, engkau kebablasan tidak jadi sholat tahajud, tetap kau dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau kau lakukan, kau dapat dua pahala. Yang satu pahala niat, yang satu pahala amal. Itu yang saya dapatkan dari Ustadz Ahmad tadi. Nah, intinya saudara-saudara, saya melihat, saya orangnya memperhatikan. Diamnya saya, itu saya perhatikan. Semenjak wafatnya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, mau yang main hato, mau yang hadir di depan ini kalian semua, saya lihat kalian melempem semenjak wafatnya almarhum. Itu firasah saya. Tidak tahu kalian mau anggap benar atau tidak. Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian agar tetap semangat istiqamah ada atau tiadanya al-maghfurullah Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada almarhum. Saudara-saudara, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu.